Tapi begitu mereka tahu mereka melakukan itu, mereka mendapatkan income 10 kali lipat lebih gede, tiba-tiba jadi passion. Iya sih ya. Tapi misalnya gue itu orangnya introvert gitu misalnya. Gue jarang networking, gue nggak suka. Tapi tiba-tiba kalau misalnya gue networking, gue jadi dapat 100 juta gitu. Tiba-tiba jadi passionate. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba jadi passionate gitu. Tiba-tiba jadi bisa ngobrol ya, bisa Pak, ya? ngobrol gitu. Atau nggak misalnya gini, gue malu di depan kamera gitu kan. Kayak tapi personal branding itu bagus banget, dan ternyata teman-teman gue yang melakukan personal branding, income dia dari 20 juta jadi 50 juta. Tiba-tiba gue jadi bisa personal branding. Tiba-tiba gue jadi passionate di depan kamera. Langsung ngulik ya kok. Iya, langsung ngulik gitu. Ya mungkin orang nggak passion gara-gara nggak paham aja gitu. What's the opportunity that they are missing gitu. Mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh missingnya itu. Mereka pikir mereka bisa milih gitu kan. Emang bener. Kalau misalnya kita menjadi the best di sesuatu, most likely kita itu nggak bakal bisa susah. Mau apapun gitu. Misalnya nih, gue sukanya itu lukisan gitu misalnya. Lu jadi orang yang terjago di ngegambar, lu pasti nggak susah. Lu pasti bisa jadi banyak duit lah. Atau nggak, lu terjago di accounting, lu terjago di marketing, lu terjago di coding, lu terjago di apapun. Orang yang terjago, mau di apapun, itu most likely itu bakal jadi bagus lah. Cuman itu kan cuma the top sekian persen kan. Mungkin the top 0.1% lah. Sedangkan kalau misalnya kita pengennya itu adalah skill yang mungkin the top 5%, ya kita harus bisa agak spread lah gitu. Ya kan? Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin skill, itu kan kita ngomongin depth sama breadth. Depth itu adalah seberapa jago kita di bidangnya kita. Breadth itu adalah kita punya wawasan yang luas nggak nih? Terutama yang complementary, itu yang penting banget gitu. Soalnya kalau misalnya orang yang memiliki complementary skill, itu for no additional effort, kita punya income tuh bisa lebih. Sesimpel kayak gini, sesimpel misalnya kalau misalnya kita cari desainer gitu ya. Misalnya desainer let's say 6,5 juta, 7 juta gitu misalnya. Tapi desainer yang sama, yang kerjanya juga sama, 830 sampai 530. Ya kan? Mungkin dia punya gaji itu bisa naik ke 9,5 kalau misalnya dia ngerti desain dan video editing. Kan secara kerja, dia kan nggak kerja 12 jam. Dia kerja bisa sama. Tapi gara-gara punya skill ini, outputnya jadi lebih bagus. Kerjanya jadi nggak usah tektokan. Dia jadi nggak usah tektokan sama si desainer. Kan jadi a lot of efficiency gitu kan. Nah, jadi complementary skill itu tuh akan memberikan kita untuk the same amount of effort, tapi income itu lebih tinggi gitu.